Kepala sekolah tampan. Astagfirullah. Masya Allah, aku istighfar dalam hati sambil menundukkan pandangan. Dia tampan sekali. Gumamku. Melihatnya seolah mengingatkan lagi seseorang yang masih belum juga pergi dari hati ini. Secara fisik mereka tidak jauh berbeda. Kulitnya, tatapannya, dan mungkin tingginya juga sama. Begitu juga ukuran tubuhnya. Hanya umurnya saja yang mungkin sedikit berbeda. Kejadian tadi pagi sebelum aku berangkat ke sini kembali berputar di ingatan. Ketika Abi menyuruhku untuk memberikan lamaran itu pada Pak Kepala Sekolah ini. Yang kupikir orangnya sudah tua itu. Ada apa dengan pikiranku akhir-akhir ini yang sering meleset? Dia benar-benar bertolak belakang dari apa yang kubayangkan. Oh, iya. Silakan duduk. Ucapnya santun namun terlihat tegas itu sambil mengarahkan tangan kanannya ke kursi yang terletak di seberang meja yang berada di hadapannya. Tempat di mana tadi aku duduk ketika mengobrol dengan Aisyah. Aisyah juga sepertinya sangat cantik. Wajar jika abangnya setampan ini. Dengan pelan dan masih tertunduk aku berjalan, lalu duduk di hadapannya. Semua terdiam sesaat. Aku bingung apa yang harus kukatakan padanya. Aku kehilangan akalku untuk beberapa saat. Selma? Iya, ibu diterima. Akhirnya dia duluan yang bicara. Wah, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Aku bahagia sekali. Berbeda dengan adiknya yang langsung akrab dan ingin memenagil dengan panggilan nama saja. Pak Abdurrahman justru terlihat lebih formal dengan memanggilku dengan sebutan ibu. Walaupun telinga ini masih janggal rasanya mendengarkan panggilan itu. Tetapi aku memakluminya karena beliau pimpinan di sekolah ini. Tentu saja ada wibawa yang harus dijaganya untuk tidak terlalu dekat dengan guru. Apalagi guru yang perempuan. Iya, sama-sama. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik ke depannya. Ucap laki-laki yang sepertinya beberapa tahun lebih tua dariku itu. Aisyah, kasih peraturannya. Ucapnya pada Aisyah. Kulihat Aisyah lalu masuk ke ruangan lain di dalam ruangan ini. Lalu keluar membawakan map hijau dan memberikannya padaku. Ini aturan sekolah ya, Nailah. Semoga kamu tidak keberatan dengan semua aturan ini, dan kami berharap kamu tidak mundur setelah membacanya nanti. Ucap Aisyah. Aku lalu menerima map itu. Insya Allah tidak, Aisyah. Aku di sini tidak hanya akan jadi pengajar, tapi juga akan belajar banyak, terutama darimu dan Pak Abdurrahman. Sahutku. Panggil Pak Rahman saja. Ucap kepala sekolah muda yang tampan itu. Baik, Pak. Sahutku sambil menganggukkan kepala. Aku lalu membuka map itu. Ada beberapa lembar kertas di dalamnya. Sepertinya aku akan membaca di rumah saja bersama Umi dan Abi. Oh, iya. Apakah aku sudah bisa pulang? Tanyaku. Iya, silakan. Sahut Pak Rahman. Sampaikan salam Bapak sama abimu. Iya. Ucap Pak Yahya. Insya Allah. Pak, nanti disampaikan. Sahutku. Aisyah, aku pamit. Iya. Kusapa sahabat baruku itu sebelum pergi. Dia lalu berdiri dan mengulurkan tangan padaku, lalu mendekapkan pipi kanan dan kirinya padaku. Aroma wangi sejuk tubuhnya begitu lembut memasuki indera penciuman. Assalamualaikum. Pamitku. Mereka serentak menjawab salamku. Dari sekolah itu, aku langsung pulang. Aku sudah tak sabar bercerita dengan Umi dan Abi jika aku begitu menyukai pekerjaan baruku ini. Bukan karena kepala sekolahnya yang tampan, tetapi karena kekeluargaan yang sudah terasa ketika aku pertama kalinya menginjakkan kaki di sana. Umi, panggilku ketika masih setengah berlari menuju teras. Ya, Nak. Terdengar sahutan Umi dari dalam. Aku langsung masuk setelah membuka sepatu dan kaos kaki. Naila diterima, Mi. Soraku begitu melihat Umi. Alhamdulillah. Sahut Abi yang tiba-tiba muncul dari belakang. Loh, Abi gak kerja? Aku kaget melihat Abi jam segini masih di rumah. Belum. Abi menunggumu. Nak. Sahutnya. Ah, sampai segitunya Abi gak berangkat kerja hanya menunggu kabarku. Padahal Abi bisa dikabarkan lewat telepon nanti. Sebahagia inikah Abi dan Umi melihat aku yang sebentar lagi
Dapat salam dari Ustaz Yahya. Bi, ucapku. Oh, iya. Kamu bertemu dengannya juga? Tanya Abi. Iya, Bi. Di sana ada anak perempuannya juga. Mereka sekeluarga sama-sama kompak membangun sekolah itu. Papaku. Iya, membangun pesantren adalah cita-cita Yahya dari dulu. Ternyata niat mulianya dikabulkan Allah. Rezekinya melimpah dan bisa membangun pesantren. Mereka awalnya mulai bertiga saja dengan anak-anaknya. Lalu setelah mantap, barulah mereka mengajak keluarganya yang lain. Jadi, bisa dikatakan di sana semuanya ada hubungan keluarga. Abi dan Yahya juga sudah seperti keluarga. Makanya waktu itu dia menawarkanmu bekerja di sana. Dan Abi langsung menerima tawarannya itu. Papar Abi panjang lebar. Wah, pantas ya. Bi, kekeluargaan di sana begitu kental. Aisyah itu juga ramah banget. Dia bahkan gak mau kupanggil ibu, Bi, karena aku menghargainya. Dia malah memintaku untuk panggil nama saja karena katanya kami seumuran. Abi tertawa. Dia memang begitu, berbeda sekali dengan abangnya yang kalem. Oh, iya, tadi kamu jadi bertemu dengan Rahmat? Tanya Abi. Aku kembali mengingat kepala sekolahku itu. Jika dia belum menikah pasti jadi incaran guru-guru muda nantinya. Iya, Bi, Naila ketemu dengannya. Sahutku sambil membaca gelagat Abi. Dia juga lulusan terbaik di sekolahnya dulu, sehingga mendapat undangan kuliah di Arab Saudi. Selain sebagai kepala sekolah, dia juga sering mengisi ceramah ke masjid-masjid. Ilmu agamanya bagus sekali itu. Puji Abi. Aku diam saja, mencerna kata demi kata yang diucapkan Abi dan mentelah kemana ini arah bicaranya. Apakah maksud Abi Ustaz Rahman adalah menantu idamannya? Kurasa aku tak sepantas itu untuk bisa menjadi istrinya. Dia orang tinggi di sekolah itu dan aku hanya guru biasa. Lagi pula, tak semudah itu aku bisa melupakan Jason. Aku masih akan menunggunya. Aku yakin dia nanti akan kembali untukku. Dan jika itu tidak terjadi, maka aku nggak tahu bagaimana cara membuka hati Inilai untuk laki-laki yang lain. Nih, lalu apakah kamu sudah langsung mengajar tahun ajaran ini di sana? Umi menepis lamunanku. Wanita yang paling dekat denganku itu sepertinya tahu apa yang sedang kupikirkan. Iya, Mi, insya Allah Nei sudah mengajar di sana bulan depan. Dan ini aturan-aturan sekolah itu. Aku lalu membuka map yang diberikan Aisyah padaku tadi. Aku, Umi, dan Abi melihat satu-satu lembaran-lembaran itu. Di sana terdapat aturan-aturan siswa dan guru, peraturan asrama, kegiatan asrama, dan mata pelajaran serta ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu. Semakin kesini, semakin mantap aku untuk mengajar di sana. Niatku harus kusempurnakan lagi. Jika masuknya aku ke sana adalah untuk memperdalam ilmu agama. Itu yang utama. Satu persatu siswa sudah mulai berdatangan ke sekolah ini. Karena masih sangat baru, murid sekolah ini belum seberapa. Kata Aisyah pagi tadi, ketika ngobrol ringan denganku di kantor. Sampai hari ini baru 120 santri yang mendaftar. 120 adalah jumlah yang sangat sedikit menurutku untuk sekolah sebesar dan semegah ini. Sayang jika banyak ruangan yang tidak terpakai. Sambil melihat mereka yang masih berpakaian putih merah itu, aku terus memutar otak bagaimana caranya agar jumlah mereka bertambah. Aku ingin generasi sekarang benar-benar dekat dengan agama. Tidak seperti generasiku yang di umur segini hanya mengenal salat, mengaji, dan puasa saja. Maaf, Bu, ucap perempuan manis yang tidak sengaja menabrakku. Hati-hati, ya, ucapku tersenyum. Baik, Bu. Dia lalu mundur menjauhiku dan berlari ke arah teman-temannya. Aku terus memperhatikannya hingga kemudian dia berjalan ke arah seseorang yang kira-kira berusia 40-an. Di sana ada banyak sekali orang tua duduk-duduk melihat anak mereka yang akan segera dia samakan. Aku berjalan ke arah mereka. Senyuman ramah, mereka semua tunjukkan padaku. Begitupun aku. Aku duduk di samping wanita yang kuduga orang tua gadis yang menabrakku tadi. Sudah dari tadi, Bu? Sapaku. Sudah, Bu. Sahutnya ramah. Ibu guru apa di sini? Tanyanya kemudian. Saya guru komputer, Bu. Ucapku. Beberapa wali murid lainnya terlihat menyimak. Wah, anak saya belum pernah memegang komputer sama sekali.
juga terlihat dari kendaraan yang mereka bawa ke sini. Lalu, aku teringat dengan uang bulanan pesantren ini yang memang tergolong tinggi dibandingkan sekolah-sekolah negeri yang ada di sekitar daerah ini. Mereka nanti akan belajar dari dasar kok, Bu, sahutku. Nah, nanti kamu belajar komuter dengan ibu ini. Ya, katanya pada anak yang terlihat masih takut padaku. Mungkin karena kejadian tadi itu. Aku tersenyum padanya, mengisyaratkan bahwa aku tidak marah dengannya. Salim dulu sama Bu Guru, ucap wanita di sampingku. Anak itu lalu menyalami dan mencium tanganku. Siapa namanya? Tanyaku. Naila, Bu, sahutnya. Wah, nama kita sama. Ya, ucapku. Benarkah, Bu? Tanyanya dengan mata berbinar. Sepertinya anak ini senang sekali karena namanya sama dengan namaku. Dia kini terlihat tidak takut lagi padaku. Beberapa orang tua lainnya ikut ngobrol denganku hingga bel berbunyi. Siswa disuruh berbaris karena ada arahan dari kepala sekolah. Aku dan guru-guru lain juga berdiri teratur di belakang kepala sekolah yang sedang menyampaikan arahannya. Hanya ada belasan guru saja di sini. Setelah acara selesai, kami saling berkenalan satu sama lain sambil memasuki kantor. Siswa dan siswi yang sudah dibubarkan dipersilahkan ke asrama mereka dengan pembina asrama. Selanjutnya, di kantor majelis guru akan diadakan rapat yang dipimpin oleh kepala sekolah. Beberapa kali, entah kebetulan atau karena memang jumlah guru yang sedikit, aku seringkali beradu pandang dengan kepala sekolah yang sedang bicara di depan sana. Ada beberapa hal yang dibahasnya pagi ini, termasuk peraturan sekolah yang harus ditaati siswa dan guru. Dari bicaranya, terlihat sekali wibawanya. Di samping itu, terkesan juga jika dia adalah orang yang tegas. Nih, bisik Siti, guru bahasa Indonesia yang baru ku kenal pagi tadi. Ya, sahutku. Dia lalu memberikan kertas kecil padaku. Aku mengambil dan membacanya. Kepala sekolahnya ganteng banget, enggak? Sih, aku tertawa kecil membaca tulisannya. Kamu suka? Aku membalas tulisan itu di bawahnya. Memangnya kamu tidak? Balasnya lagi. Aku sudah punya calon. Aku iseng menjawab dan memberikan kertas itu lagi padanya. Yes, kita nggak saingan, ucapnya usil. Aku dan dia tertawa. Mohon fokusnya dulu sebentar. Bagaimana kita nanti jadi pendidik? Ketika kepala sekolah bicara, guru malah ngobrol di belakang. Ucap kepala sekolah lantang sambil menatapku dan Siti bergantian. Kami berdua terdiam dan menunduk. Beberapa orang guru lain melihat ke arahku. Oh, iya Bu Naila. Berdasarkan hasil rapat kami pengurus yayasan kemarin, Ibu akan ada tugas khusus nantinya. Ada 4 orang guru lainnya yang nanti akan saya umumkan nama-namanya. Setelah rapat ini selesai, ikuti saya ke ruang kepala sekolah. Perintahnya. Aku hanya mengangguk kecil. Sekalipun belum tahu sama sekali tugas apa yang akan diberikan kepala sekolah galak ini padaku. Ya, dia galak menurutku. Dia jauh berbeda dengan Jason yang lemah lembut. Untung aku gak pernah kepikiran untuk bisa dekat dengannya.
masih menunggu. Usai rapat, seperti yang dikatakannya tadi, aku dan 4 orang lainnya menemuinya di ruangan kepala sekolah. Assalamualaikum. Ucapku hampir serentak dengan 4 guru lainnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Masuk. Ucapnya sambil menghentikan kegiatannya yang sedang menulis sesuatu di buku besar. Baik, langsung saja. Ya, ucapnya membuka pembicaraan setelah kami duduk di sofa tamu ruangan itu. Sementara dirinya duduk menghadap kami semua dari balik meja kerjanya. Kami berlima hanya mengangguk pertanda sepakat. Jadi begini, ibu-ibu yang saya panggil ke sini adalah guru-guru yang masih lajang atau masih sendiri. Begitu yang saya lihat di KTP, apakah benar? Tanyanya. Iya, Pak. Sahutku. Yang lain ikut mengiyakan. Kita sama-sama tahu, sekolah ini masih sangat baru. Kita masih perlu observasi, berbenah dan menyusun strategi bersama. Bagaimana caranya sekolah ini bisa maju nantinya? Saya dan Abi Ustaz Yahya juga sengaja untuk tidak membuka lowongan besar-besaran dulu. Karena kami ingin membentuk guru inti dulu, yaitu semua guru yang tadi menghadiri rapat. Kemudian, bagi ibu-ibu yang masih lajang ini, saya berharap salah satunya bisa membantu adik saya, Aisyah, untuk mengurus asrama. Bagaimana kira-kira? Tanyanya menatap kami bergantian. Kami saling menatap satu sama lain. Tidak ada yang berani bersuara termasuk aku yang biasanya nggak pernah canggung untuk mengemukakan pendapat. Tetapi entah kenapa, sifat tegasnya membuat nyaliku ciut. Lebih-lebih karena tadi aku kena kau tegur olehnya. Enggak usah dijawab sekarang. Saya akan memberikan waktu selama 3 hari untuk memutuskan ini. Silakan salat istikharah dulu jika ragu. Untuk uang bulanan dan tugas-tugasnya ada di sini. Silakan dibaca-baca dulu 3 hari ini. Ucapnya sambil membagikan selebaran yang diketik di kertas HVS ukuran folio itu. Setelah menerima itu, kami diperbolehkan meninggalkan ruangan itu. Kami bergerombolan berjalan kembali ke ruangan guru. Kakak gimana? Berminat enggak? Tanya salah seorang yang masih belum kukenal namanya. Belum bisa memastikan, Kak. Sahutku pada orang yang sepertinya seusia denganku itu. Waduh, syaratnya belum berniat menikah 3 tahun ke depan. Ucap seseorang lainnya sambil tertawa. Disusul oleh tawa guru yang lainnya yang tadi sama-sama ikut ke ruangan itu. Aku sudah tua. Aku gak akan mungkin bisa. Aku mundur. Ucap yang lainnya lagi. Hah? Apa? Tidak boleh menikah selama 5 tahun? Aku jadi tertarik. Jika aku mengajukan diri untuk menjadi pembina asrama tersebut, ini bisa jadi alasan bagiku ke Umi dan Abi untuk tidak akan memikirkan menikah dulu. Lalu, 5 tahun lagi setelah kontrak ini putus, mungkin Jason sudah mantap agamanya dan orang tuaku akan menyetujuiku menikah dengannya. Tetapi, apa ya Jason masih akan mengingatku 5 tahun lagi? Umi, panggilku ketika sudah sampai di rumah. Bu guru sudah pulang. Canda Umi menyambutku. Ah, Umi. Umi kan juga guruku. Guru terbaik malah, yang mengajar dan mendidik Nei dari lahir. Pujiku. Kami berdua masih ke dalam rumah beriringan. Bagaimana tadi pengalaman pertamanya? Seru. Tanya Umi. Tiba-tiba terlintas di pikiranku saat aku ditegur oleh Pak Rahman. Yang membuatku malu di hari pertama. Seru. Mi. Sahutku. Aku gak ingin membuat Umi kecewa dengan menceritakan pengalaman buruk yang menimpaku di hari pertama itu. Oh, iya. Mi, aku tadi ditawari kepala sekolah untuk menjadi pembina asrama. Gimana menurut Umi? Pancingku. Alhamdulillah. Nak, kalau kamu berminat ya Umi turut senang. Semua terserah padamu. Kamu yang menjalankannya. Namun Umi akan sangat bangga jika kamu mau menerimanya. Sahut Umi luar biasa senangnya. Ya, Umi. Naila pun kepikiran seperti itu. Jika Nei menerima ini, itu artinya Nei akan bekerja sama dengan Aisyah putrinya Ustaz Yahya. Naila senang berteman dengannya. Agamanya yang sudah tinggi namun rendah hati sekali. Berbeda dengan kakak lelakinya yang jadi kepala sekolah itu. Kemarin saja sepertinya ramah ternyata belagu. Cemberutku. Hush. Istighfar. Nak. Tidak boleh begitu. Dia anak yang baik. Dia panutan di daerah tempat tinggalnya. Puji Umi.
Aku diam saja karena tidak dibelah. Percuma saja dia tampan kalau bicaranya dingin begitu dan menegur sekeras itu. Ih, kesel pokoknya. Aku lalu mengeluarkan kertas persyaratan untuk menjadi pembina yang diberikannya padaku tadi dan memberikan pada Umi. Ini, Mi, persyaratannya. Kayaknya semua kriteria ada pada Naila deh. Ucapku lalu kabur ke kamar sambil tertawa iseng. Kubiarkan Umi meresapi aturan yang tertulis di nomor 5 yang menyatakan jika pembina asrama diharapkan belum ada rencana menikah selama 3 tahun ke depan. Dan jika melanggar, maka akan dikenakan biaya penalti sebanyak berapa bulan sisa masa kerja yang tertera dalam kontrak dikali dengan gaji per bulan pembina asrama. Selesai mengganti baju, Umi kembali memanggilku. Ini syaratnya 3 tahun tidak menikah. Nah, ucap Umi. Iya, Mi, enggak apa-apa. Sahutku. Lagian satu-satunya orang yang ada di hati Nei udah ditolak Abi kan? Aku tak kuasa lagi menahan kecewaku yang berbulan-bulan lamanya ku sembunyikan. Nah, percayalah, Abi melakukan semua itu demi kebaikanmu. Abi gak sejahat yang kamu kira. Lirih Umi. Air mataku membendung tiba-tiba. Umi benar. Aku sempat berpikir jika Abi memang jahat dan egois. Aku pernah sangat kecewa dengan Abi, tetapi aku tetap nggak mau mengecewakannya. Makanya kupasrahkan ketika Jason lebih memilih pergi. Padahal masih ada cara lain yang bisa kulakukan untuk menemukannya. Namun kutahan semuanya agar orang tuaku tidak kecewa. Sudahlah, nih, semua sudah berlalu. Enggak perlu kita ungkit lagi. Aku termenung. Umi tidak mengungkit. Hanya saja Umi sangat menyayangkan jika kamu tidak lagi bisa membuka hati. Sangat disayangkan jika kamu tidak menikah dalam waktu 3 tahun ini. Saat ini usiamu sudah 24 tahun. Nah, ketika kontrak itu nanti berakhir, sudah 27 usiamu. Aku terdiam lama. Bukan karena tidak sanggup menjawab, tetapi hanya menghindari perdebatan. Yang jelas, saat ini di hatiku masih ada dia. Dia yang ku kenal di waktu yang singkat namun menyisakan kenangan yang panjang. Abi sudah pulang. Aku kembali dipanggil ke ruang tengah. Sepertinya Umi sudah membicarakan kejadian tadi siang ke Abi. Terlebih, selebaran persyaratan pembina asrama tadi kutinggalkan begitu saja di meja tamu. Ada apa, Bi? Tanyaku setelah duduk berhadapan dengan Umi dan Abi. Abi sudah baca ini. Ucap Abi sambil memperlihatkan kertas itu. Kamu gak mungkin menerima ini jika tidak boleh menikah adalah persyaratannya. Tegasnya. Tetapi, Naila enggak mau menikah, Bi. Akhirnya aku keluarkan juga apa yang dari tadi kuusahakan untuk menahannya. Kenapa? Tanya Abi singkat. Tidak ada keramahan sedikit pun di wajahnya. Abi jangan seperti lupa. Bagaimana seriusnya hubungan Nei dengan Jason waktu itu dan Abi menentangnya. Bahkan Abi menolaknya mentah-mentah. Padahal dia sudah berkorban, Bi. Dia enggak mengorbankan hal kecil. Dia rela meninggalkan agamanya. Tidak semua orang bisa sekuat itu dalam berjuang. Tangisku pecah. Kejadian hari itu benar-benar berputar lagi di kepalaku. Kamu kira Abi sejahat itu padamu? Pada anak Abi satu-satunya ini? Tidak, Nak. Abi hanya memintanya membuktikan keseriusannya agar kamu tidak ditipu. Agar kamu tidak menyesal kemudian hari. Papar Abi. Maksudnya? Tanyaku yang mulai berhenti menangis. Kamu kira Abi nggak peduli lagi dengannya setelah kepergiannya di hari itu? Abi tahu. Bahkan Abi tahu kemana dia pergi beberapa hari setelah Abi menemukanmu berduaan di cafe itu dengannya. Jika dia tidak pergi, tidak mungkin Abi akan membebaskanmu seperti dulu. Sebelum kamu pandai berbohong pada orang yang sudah memakan asam dan garam dalam hidup ini jauh lebih dulu darimu. Abi seolah memberiku semangat baru. Apa maksudnya mengatakan bahwa Abi tidak sejahat itu? Kenapa Abi bisa tahu kemana Jason pergi? Apakah Abi menyiapkan sebuah kejutan untukku? Hatiku yang sudah lama gersang kini mulai terasa segar kembali.